Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rijal di mata pelajaran PAI yang kurtilas ya. Pak Rijal akan melanjutkan materi tentang secara temanya itu indahnya nama-nama Allah, yang isinya di dalamnya kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Oke, berikutnya. Apa itu Asmaul Husna? Para jam mengingatkan kembali, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah, yang jumlahnya ada 99. Ya, kalian pasti sudah tahu ya. Kemudian ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah As-Somad. As-Somad itu artinya Allah tempat meminta ya. Jadi kalian tidak boleh meminta kepada selain Allah, itu bisa nanti kategori musyrik ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya Allah Maha menentukan ya. Segala sesuatu yang terjadi itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Asmaul Husnanya adalah Al-Muqaddim, Maha terdahulu. Jadi Allah itu Maha terdahulu karena Allah itu Sang Kholik, Sang Pencipta. Sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan. Otomatis antara yang menciptakan sama yang diciptakan bakalan lebih dulu yang menciptakan ya, yaitu Allah Al-Kholik, Maha terdahulu ya. Yang keempat, Al-Baqi artinya Maha kekal atau abadi. Ini sangat berbeda sekali dengan kita selaku manusia. Kalau manusia itu kebalikannya, kita itu tidak kekal. Kita hidup di dunia hanya sementara ya. Kalau Allah itu bersifat Maha kekal, Al-Baqi ya, artinya Maha kekal atau abadi. Berikutnya hikmah dari sifat As-Somad ya. Tadi arti As-Somad adalah tempat meminta. Apa hikmah dari kita mempercayai sifat As-Somad? Pengakuan atas sifat As-Somad antara lain, yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi keinginan apapun ya yang kalian inginkan, yang kalian harapkan, itu mintanya hanya kepada Allah. Jangan sampai kita meminta ke dukun untuk pintar, kita datang ke paranormal supaya kita kaya, itu termasuk musyrik ya. Kalau kita meminta sesuatu itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Harus bermanfaat bagi orang lain. Jangan kebalikannya, jangan sampai kita merugikan orang lain ya. Yang C, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Karena selaku makhluk sosial kita harus saling menolong ya, kita harus saling membantu. Berikutnya sifat Al-Muqtadir. Sifat Al-Muqtadir tadi artinya Allah Maha menentukan ya. Dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah apabila ingin menghendaki melakukan sesuatu, tinggal bilang kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir ini. Di antaranya yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Ya. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan bencana
akan datang. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya sifat al-muqaddim. Tadi artinya maha terdahulu. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah, ya. Dan lidah kita harus senantiasa selalu menyebut nama Allah. Ya, coba kita mengakui al-muqaddim, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang B, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain, ya. Contohnya apa, Barja? Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Misal, ya, kalian boleh menabung sedikit-sedikit, itu kan bermanfaat untuk masa depan kalian. Ya, kalian menolong orang lain, itu juga sesuatu yang baik. Yang C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, ya. Hal yang baik itu harus disegerakan, ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jadi kita tidak boleh egois, ya, harus mementingkan kepentingan umum dahulu, baru kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Yang keempat, yang terakhir ini sifat al-baqi. Tadi artinya Allah maha kekal atau abadi. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur atau tidak abadi, apapun itu, ya. Semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti tidak abadi, akan hancur. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal abadi. Allah yang maha kekal itulah harus kita sembah dan lidah kita harus selalu bertasbih kepadanya, ya. Yang keluar dari mulut kita itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Memuji nama Allah. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar yang kebakaran? Ya, atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir. Berarti itu artinya segala harta benda, kemewahan, ya, semuanya itu tidak kekal, dalam arti tidak abadi. Karena hidup kekal hanya nanti di akhirat. Sudah kita meninggal dunia, nanti di akhirat barulah itu kehidupan yang kekal yang sebenarnya. Nah, berikut ini contoh ketidakkekalan manusia, yaitu ketahuilah bahwa masa anak-anak itu tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta. Ya, suatu saat kita pasti menjadi tua renta. Waktu yang akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari, ya. Jadi waktu itu akan tidak terasa, makanya kita harus senantiasa memanfaatkan waktu dengan melakukan hal-hal yang baik, ya. Itulah keempat Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama tadi As-Somad, artinya adalah Allah itu maha atau tempat untuk meminta. Al-Muqtadir, Allah maha menentukan, ya. Kemudian berikutnya Al-Baqi, Allah itu maha kekal atau maha abadi, ya. Mungkin dicukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, ada tugas terlebih dahulu, ya, makanya kalian harus tonton sampai beres videonya. Ini tugasnya adalah kalian silahkan salin Al-Quran surat Al-Qari'ah, ya. Sekali lagi, salin Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai terakhir di buku catatan beserta artinya. Sekali lagi, silahkan kalian salin Al-Quran surat Al-Qari'ah atau tulis ulang surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat terakhir. Pakai bahasa Arab, ya, pakai huruf Arab. Jangan lupa wajib dengan artinya, beserta artinya, ya. Cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.